Halo warganet Jakarta, ketemu lagi sama gue Arif. Sekarang kita berada di Grand Sleepy Tower. Sebentar lagi gue akan menuju ke lantai 25 ke Poros Coworking Space. Warganet Jakarta, sekarang kita udah ada di Poros Coworking Space dan bareng teman-teman gue. Silakan Tio. Terima kasih Bro Arif dan Mas Sigit. Nah, kembali lagi Jakarta di Sudut Warga. Sudut Warga kali ini spesial banget karena di Coworking Space Poros di Grand Sleepy Tower lantai 25. Pokoknya kalian harus datang ke sini. Tempatnya bagus banget. Gitu Mas. Gitu ya, bagus ya. Apa aja di sini adanya? Wah banyak Mas, ini bisa buat kerja, bisa buat podcast kayak kita begini Mas. Dan Ini ruang apa nih? Ini ruang apa? Ini ruang coworking space. Sana tadi yang gitu? Sama, Private ya? Private. Sana? Sama buat coworking Ada space CEO juga. suite-nya juga ya? Hah? Ada CEO suite-nya juga ya? Iya, ada sih. Oke. Silakan deh. Nah, jadi gini, Sudut Warga kali ini kan lagi ngebahas yang lagi trending juga nih Apa? di sosial media terkait keamanan dan maraknya begal di kota Kriminalitas Jakarta. ya? Kriminalitas yang semakin tinggi. Nah, menurut teman-teman nih, kawan-kawan semua Jakarta nih, apa sih permasalahan utama dari kriminalitas pembegalan di Jakarta ini? Kurang CCTV kayaknya. Hah? Kurang CCTV. Yakin Mas? Bukannya CCTV banyak? Kan dulu ada yang janjiin lebih banyak lagi. Oh, Sampai RT. Betul nggak sih, Red? Iya. Oh, Mas Pram ya, gubernur kita. Gitu ya. Kita bakalan ada mungkin sekitar 30 ribuan titik ya. Iya, kalau Ada kita CCTV. menggunakan ini ya, perhitungan RT ya. RT ya, benar. Dan ya kalau misalnya itu dipasang semua, otomatis blind spotnya udah semakin kecil. Iya. Sekarang kan udah ada nih, tapi kayak di jalan-jalan raya udah pasti ada. Terus gedung-gedung kalau udah di atas 4 lantai kan emang udah harus tuh. ya kan? betul. Terus ya Pemprov juga ada, kepolisian juga ada. Iya. Nah ini kan kemarin heboh banget nih, udah Arif dan Mas Sigit terkait yang bule. Orang bule yang orang ekspat yang dijamret di Bundaran HI. Itu ring satu ya, ibaratnya Ring satu, ya. ring satu kan ya. Betul. Itu gimana itu? High spotnya Jakarta itu. Itu gimana kok bisa? Itu warga negara Italia kalau nggak salah. Italia apa Polandia? Italia deh kalau gue nggak salah. Italia. Jadi dia sampai jatuh gitu kan, kejar. Kelihatan sih udah lumayan berumur juga ya. Kesian juga dia berusaha ngejar. Dan cuma akhirnya kan udah ketangkep tuh yang 8 orang Mana itu? tangkap sama pemburu. Apa ada nih tim khusus nih? Beda kasus kan, itu bukannya beda kasus. Bukannya itu salah satu juga? Bukan. Oh bukan ya? Setahu gua sih bukan ya. Setahu gua bukan. Tapi gua melihat kasus kriminalitas yang semakin marak di Jakarta ini menjadi PR besar buat Mas Pram dan Bang Dul. Benar. Apalagi dia menjanjikan waktu kampanye kan puluhan ribu CCTV yang kalian berdua bilang 30 ribu lebih ya CCTV. Tapi sekarang masalahnya mana realisasinya itu? Yang jadi pertanyaan bagi warga Jakarta juga sih gitu. Kalau update yang gue terima, Mas Pram juga mengakui yang ini emang belum terrealisasi seluruhnya. Cuma tadinya kan memang mau dibeli dan juga diinstal sendiri ya. Iya. Cuman mengingat biaya atau apa, sepertinya itu akan diputuskan untuk menggunakan third party. Jadi kayak sewa gitu. Ya kita sih sebagai warga, it doesn't matter gitu kan. Dia mau sewa, dia punya sendiri. Bahasanya jaksa sekali Tinggi kita sekali. Sejauh kita emang ke cover kan gitu. Terakhir kan kemarin CCTV-nya milik Pemprov diintegrasikan dengan NTMC. Polri NTMC gitu. Atau mungkin dengan
pihak-pihak lain yang punya jaringan kayak Telkom nggak punya jaringan. Betul. Ya, tapi kan itu nggak sesuai dengan apa yang dia promes dulu gitu kan. RT RW itu loh, ya kan. Kalau itu kan memang sudah dilakukan juga sebenarnya. Dari dulu kayaknya udah ada juga sih gitu. Yang aku tangkap begini loh, Mas Sigit dan udah Arif. Banyak nggak cuma kasus yang kemarin bule itu ya kan, yang orang ekspat itu yang dijambret, tapi juga ada juga yang di ibu-ibu di Kebayoran ya kalau nggak salah ya, yang dijambret tasnya Jakarta iya. Selatan. Satu, terus kedua adalah ini yang di Kalideres, yang off the record kemarin aku telepon sama Mas Sigit tuh, dia bilang, yuk lo tonton ini, serem juga gitu loh, kayak kemana nih polisi antara ya apa ya kerjasama antara Pemprov dengan Polda itu bagaimana? Kok banyak kasus titik-titik pembegalan atau penjabretan di Jakarta itu sendiri gitu loh? Yang ngerinya di gang sempit aja ada loh. Bener-bener. Ada nggak videonya? Ya, Orang gue suka tua tuh di lihat gang tuh. sempit gitu yang cuman motor lewat doang itu orang lagi dijambret. Gila juga. Gue tuh pernah ngalamin tuh sekali. pengalaman pribadi nih ya? Iya, pengalaman pribadi itu tahun 2018 kurang lebih. Gue lagi di WTC, World Trade Center, depannya malam-malam tuh. Antara 2018 2017, kayaknya sih 2018 kalau gue nggak salah. Gue lagi asik, gue lagi mau pesen Gojek waktu itu, Ojol lah ya. ojol. Terus tiba-tiba, dan emang udah malam sih, dan sepi tuh. Jam berapa itu kira-kira? Jam 10-an malam. Oh, 10. Ya gue habis meeting sama teman gue lagi begini, di jambret men, bro, gue kejar dong. Terus yang ke arah Casablanca itu dia langsung gue kejar sekencang-kencangnya. Ya namanya juga pakai motor men. Gue bilang itu rasanya men. Nggak ada yang bantu lo, bro? Kan gue sendiri doang, sepi. Oh, nggak ada orang itu? Nggak ada orang, ya mobil ada. Ya maksudnya mobil nggak bantu apa mau Ya enggak lah. Tapi sekarang ini kan modus operasinya itu kan mereka antara jam 1 sampai jam 4. Ya kemarin kan pelajar juga itu mahasiswa itu yang di Kalideres itu juga motor sama HP-nya itu diambil juga. Betul. Jadi antara jam 1-an ke atas. Tapi kalau kita lihat sekarang ini kan berita-berita itu mereka banyak terakumulasi di wilayah barat ya. Iya. Ya kan? Banyak ya. Cengkareng, Kebun Kalideres, Jelambar juga. Lambat, Tambora. Nah, Itu kan ada daerah tanda kutip agak-agak sedikit rawan ya. Ya. Soalnya kalau malam itu jadi merah lah di sana itu. Harusnya mungkin polisi bisa lebih memfokuskan ke daerah-daerah situ ya, patroli apa dan sebagainya. Ya lebih ke ini sih, maksudnya penyebabnya kan bukan hanya karena apa tadi CCTV nggak ada gitu. Nggak ada. Penerangan juga menurut gue tuh penting juga tuh, kalau misalnya agak-agak gelap-gelap, remang-remang, terus sepi. Yang di Gunung Sahari kemarin yang di backup terang benderang. Siang-siang gitu. itu siang ya? Bukan yang malam-malam. Oh ya malam, kalau yang di Dan mereka Ayam. brutal banget tuh sekarang. Iya, itu maksudku gini mas. Bukan masalah CCTV dan penerangan juga. Itu dua faktor penting memang. Tapi faktor penting adalah ekonomi. Ya. Nah, ini bagaimana keberadaan pemerintah Provinsi Jakarta dalam menaikkan derajat harkat martabat para warga Jakarta. Memang mungkin pelakunya bukan warga Jakarta. Tapi setidaknya kan Jakarta ini kan sumber segala masalah juga kan. Putaran uang juga tinggi. Nah, sedangkan pengangguran kita semakin tinggi gitu. Nah, itu bagaimana? Pastinya tingkat kejahatan Jakarta itu tinggi dibanding kota-kota lain. Ya belum lagi tingkat pengangguran, belum lagi medsos menurut gue juga ada peranan penting sih terjadinya kriminalitas tinggi gitu loh. Ya emang harus antisipasi sih gitu, gimana kira-kira caranya kriminalitas tuh turun. Kira-kira menurut lo apa? Gue sih udah kebayang misalkan ya pertama itu gue cahaya, gue sih lebih penting tuh kalau soalnya kan kejadian banyak malam nih dibandingin siang. Iya. Nah kalau cahayanya itu cukup, terus ada kegiatan warga di situ, jadi jangan sepi banget gitu kan. Dan sekarang jam 1 pagi siapa yang berkegiatan? Nah iya juga sih ya, iya juga sih. Ya orang Tapi silakan, setahu Pak. gue mah kalau Jakarta jarang ada yang gelap ya. Beda soal misalnya di daerah Depok, Depok, Tangerang, Tangerang. Tangsel gitu masih Tangsel, ada ya. yang gelap. Tapi setahu gue Jakarta
tempat ganggangnya rapat aja terang benderang Cuman, sebenarnya. cuman masalahnya barang-barangnya orang Jakarta itu bagus-bagus, iPhone, VCA, itu kan bagus-bagus itu kan sempat. Wah, nama merek disebut. Ya semoga aja masuk nih di sudut harga nih. Sekarang kamu tahu nggak yang diincar itu begal itu motornya khusus loh. Iya. Nggak semua merek motor diambil loh, jangan salah loh. Ada merek tertentu aja mereka ini ambil. Tapi kemarin juga ada juga gini Mas, ada yang begal itu 3 orang malam apa siang, gua lupa ada di Trits itu. Dia gagal ngambil karena si pemilik ngambil kunci. Bukan dikunci start, pemiliknya ngambil kunci. Ngambil kunci pas Jadi tadi ya. Iya. itu lucu banget itu. Oh, iya. Maki-maki dong. Dia maki-maki nyok. Ditinggal Terus lari. ya, kuncinya diambil gitu kali ya. Itu gua lihat, lah dia bertiga. Dan sedangkan yang si korban 2 kan. Pinter langsung kabur, motornya ditinggal. Terus dia maki-maki kan. Iya. Tapi ngeri loh mereka bawa Wah, itu ngeri sih ya. Iya, bawa sajam itu ya. Iya, ngeri banget. Kekerasan bener itu. Tapi di banyaknya begal ini kadang kita banyak sih ngelihat kasus-kasus heroik ya. Ya betul. Dan itu ya antara seneng dan Tapi kalau kasus heroik malah korban dijadiin tersangka kan yang udah begitu tuh. oh iya. Ngawang, lah Kayak yang udah dulu dong. iya udah sering. Pelakunya mati, yang ngejar jadi tersangka kan. Itu kadang kan netizen lah kalau Bingung begitu. juga kan. Kalau gitu ya udah mending diem aja kan, sama aja bohong kata netizen. Udah ngelawan malah dijadiin tersangka sama polisi. Ya, lucu tapi itu ada, tapi kan nggak selalu kayak gitu. Memang nggak selalu, Iya. tapi kan kebanyakan begitu. Tapi ada juga yang ngomong begini loh. Aku lihat di timeline tuh ya, Ya, salah satu tweet. timeline tweet itu ya. Ada yang bilang, jangan polisinya sibuk ngurusin dapur nih. MBG lagi dong ya. Karena Polda Metro Jaya punya banyak dapur. Aduh itu udah, maksud gua tuh apa ya, Polri itu fokus aja ya masalah kayak keamanan, nggak perlu lah ngurusin dapur-dapur begitu. Udah kelamaan nih Kapolri ya kan, kok nggak diganti-ganti. Sedangkan ini kan Polda Metro Jaya nih harusnya kan meningkatkan apa ya, meningkatkan patroli lah ya. Jadi jangan hanya cuman ngurusin dapur SPPG aja ya kan, ngurusin lah masyarakat. Terus ngurusin nanam jagung, nanam. Kalau di mana bisa memamerkan panen jagung lah, sejak kapan Polri ngurusin nanam jagung kan? Ya kan, nanti lama-lama nanam tebu, nanam sawit ya. Biasanya kalau kita kembali ke undang-undang lah, tugas Polri ya, Undang-undang apa? Uang-uang. Undang-undang kepolisian, itu kan undang-undang tanggung jawab keamanan itu emang Di Polri. Polri. Kemudian Iya. ke pertahanan negara, TNI. TNI kan begitu loh. Iya. Atau kalau dia ngomong Jakarta ya Polda Metro Jaya. Iya, Polda Kontrak. Ada tuh yang apa ban serep juga tuh. Itu cuma 5 menit loh kelar ban serep truk. Oh iya. Ya, ban serep truk. Itu cerita pengalaman lu pribadi, pelaku. Bagaimana? Enggak, gue ngeliat. Oh, Dia ngeliat. aja. Diperjelas dong, Dia Pak. pakai mobil ya, dia pakai mobil. Yang satu ada mantau, terus deket-deket ngeliat situasi, terus mulai ke kolong truk. Cuma 5 menit men kelar. Truk langsung pakai mobil. MacGyver kali ya. Driver kali ya. Hah? Emang luar biasa. Tapi kalau ngomong-ngomong begal itu sebetulnya bukan begal kendaraan sama HP doang, nggak ada loh begal lain. Juga yang lain ya, asusila. Ada seksual, Asusila. pembegalan seksual loh. Begalan payudara. Iya. Itu berapa tahun yang setahun 2 tahun yang lalu deh. Tapi masih suka terjadi. Masih ada ya? Masih suka Iya. terjadi. Gila itu sakit. Dan itu sakit. Dan ini lagi yang lebih parah kan waktu kasus siram air keras itu. Kan. Oh iya. Ya kan? Dibilangnya pelaku cuma 4. Ternyata dari menyelidiki YLBHI sama YLBH Jakarta khususnya sama Kontras bilang pelakunya lebih dari 4, ya kan 8 orang. Tapi kok yang diadilin 4. Itu pun masuk ke peradilan militer. Artinya apa? Seorang aktivis aja bisa nggak aman gitu untuk menyuarakan kebebasan. Ini kan terkait keamanan kan. Harusnya kan Kalau itu sih emang udah ditarget yo. ya Itu operasi. Ya itu kalau masalah operasi mungkin debatable ya. Tapi kan setidaknya begini loh, ini kan terkait keamanan. Gak boleh lah terjadi yang begitu yang kasus siram air keras, terus terkait teror di Jedoni, Salib Doer, yang lain-lain kan. Tapi ada yang lucu juga nih sekarang untuk Apa? perhatiin nggak tahu ya, ini kan analisa aku aja, analisa liar gitu. Ini kan di saat ada distrust nih ke pemerintah. Ya. Ya.
dolar Pemerintah mana nih, pusat apa? Pusat. distrust gitu loh, ada semacam apa ya, trust Nggak isu lah, percaya, ya. trust isu lah kalau pemerintah pusat ini kan di saat dolar mulai Menaik, naik, kemudian ISG jeblok, kemudian rupiah melemah, inflasi juga makin tinggi, ya kan? Tapi memang harga-harga pada naik. harga udah naik, ini kayak semacam ya tiba-tiba dar gitu loh, ada firman yang dimunculkan kencang gitu loh. Kadang ada orang yang curiga, jangan-jangan ini sebagai pengalih isu kan gitu. Yang Itu analisa liar. ya gitu. sebenarnya analisamu nggak masalah juga. Mm-mm. Tapi kan masalah salah dan benar itu kembali lagi biar waktu yang menjawab Iya. gitu loh Mas. Tapi kembali ke normatifnya kan memang itu tanggung jawab polisi juga sebagai masyarakat. Iya. Tapi kan zaman sekarang semua harus pakai tool. Iya. Kemarin yang penyiram air keras dibantu oleh CCTV Iya. jalanan, cepet tuh. Tapi masalahnya pelakunya cuma 4. Menurut YLBHI, LBH Jakarta sama Kontras kan lebih dari itu. Maksudnya gini, nilai politisnya lebih besar daripada nilai non politisnya, makanya Iya sih. diusutnya cepat. Iya. Ya nggak? Tapi kan sekarang juga udah ada tim itu kan, tim pemburu Oh, udah lama begal. itu. Udah lama ya? Udah lama. Oh, gue baru baca tuh kemarin gara-gara gue baru ngeliat TikTok apa gara-gara gue ngeliat si anggota DPR siapa namanya, Saroni. Ahmad Syaroni. Kalau ada pembegal langsung di tebas ya. Oh ya. Kalau itu gua setuju. Untuk saat kali ini gua setuju sama Syaroni. Emang biasanya nggak setuju. Gua sering nggak setuju. Kan bukan soib gua. Maksudnya gimana? Kalau ada pembegalan, Langsung tebas aja pelakunya. tebasnya gimana caranya? Ya nggak tahu. Pokoknya kan Lo kan kalau kita Intinya bertindak tegas ya. kalau tegas, kita jangan bawa sampai takut. tenaga, kita balas ini pakai kita bawa sajam kan juga kena kasus pasal kita juga. Nah, pokoknya ketahuan Emang ketika kalau ada begal polisi tahu, nggak ada polisi biasanya. ya itu kan menurut Syaroni kan. Tapi kan setidaknya yang penting polisi harus bisa di CCTV itu kan bisa ketahuan pelakunya cepet kan atau apa. Ya itu makanya untungnya ada CCTV kayak kasusnya Andrinus juga gitu kan. Kalau nggak ada CCTV gelap men udah itu ya kan. Tapi kasusnya yang DJ Doni yang lain-lain, kawan-kawan yang lain Ya, tetap aja belum nggak terungkap. Itu Itu tanda tanya dong. karena inilah itu. Kali itu politik. Kepentingannya beda. Kali ya. Kali itu kan emang sengaja tuh emang teror itu kan. Nggak usah diungkap lah, biarin aja Ya, digituin biarin. karena nggak penting juga buat kan. Dan di Nggak penting buat siapa nih? Buat kita, buat Ya pihak keamanan lah. dan di samping itu juga nih gua spill juga di luar penyangga kota Jakarta kan di DKI. Ternyata di daerah Tangerang, Kabupaten Tangerang apa Kota Tangerang ada teror pocong. serius loh. Iya, hanya untuk menakut-nakutin warga. Gua kan kemarin Gue kira yang aneh itu cuma di Depok men. iya, gua Ternyata Tangerang juga. gua kan iya. kemarin Gue nge-search. sebagai warga Depok gue agak kesel. Gua kan kemarin kan nge-search kan, gara-gara Mas Sigit ngomong ke gua telepon, "Yo, coba cek ada teror pocong." Ah, gua kaget, teror pocong apa? Gua pikir kan pembegalan dengan modus pocong. Nah, Ternyata cuma nakut-nakutin warga, tapi Oh. satu sisi ada yang bilang itu hoax. Lah, jadi yang benar yang mana? Kadang gua udah lihat jas-jas ada fotonya, video. Fotonya banyak, Banyak ya. Iya. Tinggal lu ketik di Threads atau di mana di Google thread banyak. teror pocong apa di Oh. daerah Tangerang. Tapi Tapi itu kalau Jakarta belum teror ketemu ya. doang atau emang dia Dia tugasnya cuma nakut-nakutin doang. Tapi nggak tahu karena nakut-nakutin bisa aja korban lempar handphone apa lempar tas diambil terus kabur lah si pocong. Tapi itu. masalahnya Mungkin. bukan teror pocong, nah kenapa teror itu banyak banget gitu? Bisa. gitu. Itu yang jadi pertanyaan, apa untuk pengalian isu atau Tuh, apa? tiba-tiba banyak jadi sono ada kan kayak serempak begitu loh. Iya, Kan nggak putus gitu loh. tapi untungnya Jakarta belum ada mah. Ya kan Jakarta dikasih begal udah. Tangerang dikasih pocong. Kemarin ya, sih itu itu dikasih rusa. Itu Depok. Tiba ada rusa muncul di mana kata di mana kata. nggak denger gue yang Iya, rusak. Ya, Oh, Depok. rusak. Iya ke Depok emang Di banyak Sawangan. banyak yang ya Nggak kan tahu kemarin tuh ada rusak dari babi, mana. ada babi ngepet kan, Iya. ada apa. Kalau Depok yang bagus cuma positif cuma Ayu Ting Ting. Tinggal di situ doang. Sisanya negatif semua kata netizen Depok, kata warga Depok kan. Itu gue harga Depok loh. Iya. Ya masalahnya lo kan Depok yang jarang keluar nih. Kalau Keluar mulu gua. Oh, keluar mulu. Tapi keluarnya nggak di Depok, keluar Jakarta kan. Oh, biar Jaksel ya. Memang agak lucu sih kalau aku ngeliatnya gambaran besarnya gitu lah ya.
Ini kan tadi kembali ke isu distrust isunya publik ada pemerintah ya, banyak punya kasus ini sudah muncul tangdung yang kayak nggak tahu nanti tiba-tiba ini kadang dia muncul lagi kasus apa lagi nih. Oh ya. Ya kita tahulah kayak gitu kan. Makanya kita semua nih berharap Mas Prambang Dul ini benar-benar concern masalah keamanan. Karena begini, udah mulai muncul reaksi negatif dari warga Jakarta terkait nih Mas Pram kerja kan dia habis dari tinju nih, melihat tinju di flyover. Jakarta Timur itu. Ya Jakarta Timur ya. Ini kok gubernur gua malah tinju, bukan yang ngurusin macet, banjir, keamanan begal gitu. Kan ngurusin taman juga bro. Iya, kalau taman is okay. Tapi kan terkenal dari gubernur taman kan. Tapi maksud gua masih agak positif banget Mas. Terkait dia bisa mau ngurusin taman atau tambah ruang terbuka hijau, is okay lah. Tapi masalahnya netizen bilang, ngapain lagi keadaan begini tinju-tinju kayak mainan tinju-tinju aja yang lucu-lucuan. Kan tinggal bisa kirim ke wali kota atau apa gitu kan untuk apa sih istilahnya sidak lah ya atau apa itu untuk melihat sejauh mana efektivitas yang di bawah kolong jembatan itu kan. Oh yang diikut sparring gitu ya? Iya yang diikut sparring. Nah itu kan jadi pertanyaan, belum lagi yang urusan Pam Jaya belum selesai nih. Ya kan bikin kemacetan di mana-mana. Condet yang lihat. Oh iya, yang gue pengen gue bilang gue macet ada gara-gara itu. Iya itu, maksud gue kasus di Jakarta ini kan permasalahan masih banyak ya. Maksud kurang-kurangi lah ya, kayak seremoni gitulah. Karena kan Jakarta ada yang bilang sekarang autopilot tadi udah jalan. Wah. Ada gubernur juga udah jalan, katanya begitu. Kalau gue sih kalau autopilot kurang setuju, tapi kalau kebanyakan seremoni, ya itu gue tapi agak ada positifnya juga lah, kan sampah. Tapi setelah ada beberapa orang meninggal tujuan dan korban itu. Iya. Tapi kebiasaan jelek orang Indonesia begitu Mas, nunggu ada korban meninggal, baru nongol. Jeleknya apa? Reaksioner gitu. Kebijakannya reaksioner gitu. Ada orang nangkep ikan sapu-sapu ikut-ikutan gitu kan. Karena ada tuh kemarin kebersihan ikan sapu-sapu. Tapi kalau sapu-sapu ya memang harus dibersihkan, kalau enggak bahaya juga sih. Ya, maksudnya gini, apa istilahnya dia berselancar di atas ombak. Iya. Itu jeleknya di situ aja sih, reaksioner. Gitu. Reaktif ya. Reaktif gitu. Tapi dibandingin polisi kita, dibandingin sama polisi India lebih bagus. India kan kalau udah kelar, udah selesai, penjahatnya udah menang, baru dia datang. Tapi kalau lihat geografis gitu ya, memang Jakarta Barat itu kan yang banyak daerah-daerah yang ini ya, banyak industri, jadi kan nggak terlalu banyak perumahan juga, pokoknya mojok gitu. Karena kebanyakan kasusnya kan di Kalideres. Iya, Kalideres itu kan dari dulu emang udah cukup terkenal lah, keras ya. Tinggi, Cengkareng gitu kan memang ya, udah dari dulu gitu sih. Tapi sekarang ini agak sedikit naik lah. Nggak tahu ya, mungkin karena sekarang pertimbangan masalah ekonomi juga, masalah ekonomi kita juga bagus juga kan. Itu juga ada kemungkinan, tapi juga memang itu di desain juga ada ini juga gitu kan. Pulang juga. Di samping pencegahan untuk itu yang harusnya ada juga belum ada. Kayak itu CCTV tadi gitu. Ya, masa makanya, orang disuruh skamling lagi kan ya itu juga ya. Iya, orang udah capek. Emang udah gak ada ya, skamling itu nggak ada ya? Jakarta udah jarang bro. Jarang. Tapi kalau Kecuali daerah kampung-kampung kecuali masih. Depok tempatnya masih ada. Tangsel Begitu masih ada, skamling masih ada. Ya, tapi Kan kalau digilir biasanya kayak gitu kan. Iya, kalau di Jakarta kan orang siskamling udah capek ya. Gue ngerasain sih waktu gue kecil ya siskamling gitu ya mas. Tahun berapa lu kecil bro? Ya, tahun segitulah. 90-an. Kalau di Jakarta udah gak jarang, nah orang udah capek loh pulang malam kalau tinggalnya pulang aja dari 8 jam 9 terus harus begadang sampai pagi, besok nggak bangun. Nah, kan terkait gitu. kriminal juga di Jakarta tuh tawuran juga masih ada mas. Ya, Ternyata betul. gue pikir ada pengajian atau apa di Manggarai masih aja berdampak. Katanya kan waktu itu Gak ada hubungannya tuh Bio. ya kan kemarin Mas Pram ngomong sendiri Manggarai ini belum ada masih sangat kurang kegiatan positif, dibikinlah pengajian atau apa. Tetap masih ada aja walaupun nggak intensitasnya. Tapi mengurangi mungkin ya. Iya, Kalau ada ya. kegiatan Gue positif, kan tinggal daerah pemuda-pemudanya. situ, gue paham lah. Sebenarnya bukan masalah itu. Sebenarnya Masalah apa sih itu Mas? Terkait kepadatan penduduk yang terlalu tinggi, ya kan.
Dan sekarang kebayangin aja kan banyak tuh wilayah-wilayah yang gedung-gedungnya tinggi kayak di daerah Jakarta Pusat tuh yang di tanah tinggi itu satu ruangan 2x2 diisi 15 orang, ya gimana sih Pak? Mereka harus bergiliran untuk tidur, Oh iya. ya. Akhirnya apa? Mereka nggak punya ruang lagi itu juga. Artinya tingkat kelayakan untuk rumah tinggal itu nggak ada. Itu Karena sekarang harus kan ruang tekanan- publik kan. Iya, ruang publik Harus nggak ada. Gitu. Yang kedua tekanan di banyak kuliah tekanan ekonomi juga. Kan yang tinggal di situ rata emang Iya, malah pasti. masyarakat yang pekerja informal Iya betul. gitu. Hmm. Kalau mereka punya duit yang akan tinggal di daerah padat lah, tinggal di tempat lo sana BSD kayak apa Pondok Indah kayak gitu kan. Ya, kalau Ya, Mas gitu. Arif sendiri gimana tanggapan terkait makin maraknya kriminalitas tinggi di Jakarta ini? Apa sih yang harus dilakukan untuk Mas Pambang Dul ini? Untuk siapa? Mas Pambang Oh, Mas Bang Mal. Ya udah. menurut gue sih, solusinya apa dari mereka? solusinya itu ya tetap digerakin ya aktivitas kepemudaan yang positif gitu kan. Terus ya gue balik lagi ke Lampu. pasti ada pencahayaan lampu itu yang beberapa tempat yang masih supaya lampu sama CCTV itu tetap benar-benar harus direalisasiin lah jadi. Dan di samping itu juga kan gue yang concern gue satu lagi di samping begal itu tawuran itu loh. Nah ya, Apalagi kalau tawuran udah pakai sajam tuh gue ngeri banget gue ngeliatnya. Ya. Sumpah gue ngeri banget. Mereka sampai ngacung-ngacungin gitu kan. Kan ada juga tuh video kejadian apa di Bandung apa di mana lupa. Gue tuh sampai bener-bener baca-baca kan tuh gue ngeri banget. Aduh gue masih kebayang kalau misalnya ntar anak gue atau keponakan gue nih yang sekarang nih yang masih teenager gitu kan. Lari-larian gitu kan terus bawa sajam. Ya. Aduh itu yang aduh gimana ya caranya biar mereka nggak terlibat tindak-tindakan Ya, kayak gitu. betul. Kalau Mas Sigit sendiri gimana? Ya sebenarnya kalau tugas menjaga keamanan itu kan kepolisian ya. Ya. Memang kepolisian tidak bisa bekerja sendiri, harus pertemuan masyarakat gitu ya. Tapi kalau kita melihat fenomena hari ini, kayaknya polisi sibuk untuk hal yang lain. Jadi orang Ya. berpikir juga kan negatif gitu loh. Sebenarnya publik nggak akan berpikir negatif kalau nggak ada berita yang kayak gitu kan. Karena kalau lihat Polda Metro Jaya memamerkan dia punya CPG gitu loh. Bukan memamerkan bagaimana dia menekan angka kriminalitas kan lucu juga kan. Iya benar. Padahal kan di Jakarta ini banyak daerah yang namanya daerah merah lah ya. Daerah yang apa ya kayak blank spot lah gitu ya. Red zone lah ya. Red zone lah, zona merah lah Iya. ya. Nah, kayak di daerah Jakarta Barat itu banyak. Ya, sebenarnya Jakarta kalau Utara. Timur ya sebenarnya masalah pembegalan itu bukan hanya kebanyakan di Jakarta Barat, mungkin di sana frekuensinya lagi tinggi aja. Tapi wilayahnya juga banyak. Di Timur itu sering gitu. Iya. Jakarta Utara juga Ada. tinggi tuh kayak Terus biasanya solusi dekat-dekat untuk pelabuhan. Mas Pram Bang Dul apa yang mau disampaikan Mas? Kalau Mas Pram dan Bang Dul nonton nih di sudut warga ini. Ya artinya dia lebih konsen pada kenyamanan hidup warga Jakarta lah ya. Kemudian masalah keamanan, masalah transportasi, ya kan, masalah fasilitas pendidikan, kesehatan, yang kedua masalah ekonomi juga. Berarti Jadi ekonomi penciptaan warga lapangan itu kerja harus nih. diberdayakan juga gitu loh. Jadi jangan ya PKL digusur-gusur, padahal mereka nggak kriminal malah digusur-gusurin kan gitu kan. Ya. Tapi nggak dikasih tempat yang lebih Layak, lebih rapi. lebih rapi gimana gitu kan. Sama lapangan kerja ya. Tapi bisa kalau kita mereka bicara nanti pengangguran. berkriminal disalahin ya kan, padahal mereka udah mau kerja halal tapi dipersulit. Tapi bukan kan berarti gitu. kita itu bisa jadi justifikasi Enggak, kenapa makanya. mereka makin kejahatan ya. Tapi itu kan sebagai trigger juga kan. Iya. Ya kalau sekarang gini, Tio udah punya anak, udah punya istri, ya, udah nggak bisa kerja apa lagi, nggak punya skill, nggak punya ini, terus mau ngapain juga? Antara anak pun nggak susu, sekolah, nggak apa-apa yang mungkin harus jalan cepat. Jadi kan peluang untuk kesana itu ada gitu loh, bukan terus jadi klasifikasi enggak, tapi peluang itu selalu ada gitu. Ya mungkin hal yang kecil dulu mereka kan membuat jemuran tetangga kayak. Ya dengan adanya diskusi kita yang menarik ini dan seru ini sebenarnya ya bisa gue tarik kesimpulan nih Mas atau udah Arif. Jangan tinggi-tinggi kesimpulannya, biasa Enggak, aja. Gue kesimpulannya gini aja. Intinya bagaimana Mas Pram dan Bang Dul ini perlu namanya memperhatikan ekonomi, kondisi ekonomi masyarakat. Harus lebih sering turun. Kadang kan kita melihat
Mas Pram ini keseringan seremoni lah ya, yang maksudnya ada yang lebih urgent sebenarnya kan, terkait masalah lapangan pekerjaan, ya kan, terkait realisasi CCTV yang katanya puluhan ribu belum terwujud, ya kan, masih dalam pengadaan atau masih itu ya kan. Ketiga adalah perlu ini loh, kerjasama yang lebih solid sama polisi gitu loh, untuk supaya warga ini nyaman gitu untuk kemana-mana aktivitas, mau pulang malam atau jadi tanpa rasa takut gitu loh. Itu aja sih pesan. Satu lagi kan gini, rasio Jakarta itu kan tinggi. Ya. Jadi kesenjangan antara miskin kaya itu tinggi. Oke. Lebar gitu. Ya. Nah itu juga pengaruh juga. Nah gitu. itu harus lebih dekatkan lagi. Jangan terlalu jenjang. Kalau terlalu lebar ya pasti begitulah. Ya itulah maksudku. Jadi maksud kita semua supaya Mas Pram dan Bang Do bisa nonton ini. Kenapa? Karena kita juga mengkritisi kinerja Mas Pram dan Bang Do biar Jakarta itu semakin bahagia, makin oke, semakin keren gitu kan. Semakin kece, kota global, terus masuk jadi top 10 kota paling bahagia di Indonesia. Amin. Ya, nanti kita akan kembali lagi ke sudut warga episode-episode berikutnya Jakarta. Tetap stay tune, jangan lupa di subscribe, like dan komen. Terima kasih. Thank you. Terima kasih bro. Terima kasih Mas.